Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi lahir pada tahun 1303 1886 di Desa Kandahlah di kawasan Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syekh Ismail dan ibunya bernama Safiyah Al-Hafizah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua dan Maulana Muhammad Yahya. Ayah beliau, Syekh Muhammad Ismail adalah seorang rohaniwan besar yang suka menjalani hidup dengan beruslah, berkholwat dan beribadah, membaca Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Adapun ibunda beliau, Safiyah Al-Hafizah, adalah seorang hafizah Al-Quran. Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya, Syekh Muhammad Yahya. Beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya adalah penganut mazhab Hanafi dan teman dari seorang ulama dan penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi. Sejak saat itulah beliau mulai menghafal Al-Quran. Dari kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya. Beliau memiliki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga Allamah Asy Syekh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syekhul Hind, guru besar ilmu hadis pada Madrasah Darul Ulum Deoban pernah mengatakan, sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku teringat kisah perjuangan para sahabat. Pada suatu ketika saudaranya, Maulana Muhammad Yahya, pergi belajar kepada seorang alim besar dan pembaru yang ternama yakni Syekh Rashid Ahmad Al-Gangohi, di desa Gangoh, Uttar Pradesh, India. Maulana Muhammad Yahya belajar membersihkan diri dan menyerap ilmu dengan bimbingan Syekh Rashid. Hal ini membuat Maulana Muhammad Ilyas tertarik untuk belajar pada Syekh Rashid sebagaimana kakaknya. Akhirnya Maulana Ilyas memutuskan untuk belajar agama menyertai kakaknya di Gangoh. Akan tetapi selama tinggal dan belajar di sana Maulana Ilyas selalu menderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama bertahun-tahun lamanya. Tabib Ustadz Mahmud Ahmad putra dari Syekh Gangohi sendiri telah memberikan pengobatan dan perawatan pada beliau. Sakit yang dideritanya menyebabkan kegiatan belajarnya pun menurun, akan tetapi beliau tidak berputus asa. Banyak yang menyarankan agar beliau berhenti belajar untuk sementara waktu, tapi beliau menjawab, apa gunanya aku hidup jika dalam kebodohan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana pun menyelesaikan pelajaran hadis syarif, Jami' Tirmidzi dan Sahih Bukhari. Dan dalam jangka waktu 4 bulan beliau sudah menyelesaikan Kutubus Sittah. Tubuhnya yang sering terserang sakit semakin membuat beliau bersemangat dalam menuntut ilmu. Begitu pula kerisauannya bertambah besar terhadap keadaan umat yang jauh dari syariat Islam. Beliau akhirnya berkenalan dengan Syekh Khalid Ahmad As-Saranpuri penulis kitab Bajul Majid fi Hili Al-Fazi Abi Dawud dan berguru kepadanya. Semakin bertambah ilmu yang dimiliki membuat beliau semakin tawadu, serta dihormati di kalangan para ulama dan masyaikh. Suatu ketika di Kanda ada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh ulama-ulama besar. Di antaranya terdapat nama Syekh Abdurrahman Ar-Raipuri, Syekh Khalil Ahmad As-Saranpuri dan Syekh Ashraf Ali At-Tanwi. Waktu itu tiba waktu salat asyar. Mereka meminta Maulana Ilyas untuk mengimami salat tersebut. Setelah kematian kakaknya, Maulana Muhammad Yahya, pada tanggal 9 Agustus tahun 1925, orang ramai meminta kepada Maulana Ilyas untuk menggantikan kakaknya di Nizamuddin. Waktu itu beliau sedang menjadi salah seorang pengajar di Madrasah Mazahirul Ulum. Akhirnya, setelah mendapat izin dari Maulana Khalil Ahmad dengan pertimbangan jika tinggalnya di Nizamuddin membawa manfaat maka Maulana Ilyas diberi kesempatan untuk berhenti mengajar. Beliau akhirnya pergi ke Nizamuddin, ke madrasah warisan ayahnya yang kosong akibat lama tidak dihuni. Dengan semangat mengajar yang tinggi beliau membuka kembali madrasah tersebut. Semangat yang tinggi untuk memajukan agama, beliau pun mendirikan maktab di Mewat. Namun kondisi geografis yang agraris menyebabkan masyarakatnya lebih menyukai anak-anak mereka pergi ke kebun atau ke sawah daripada ke madrasah atau maktab untuk belajar agama, membaca atau menulis. Maulana Ilyas dengan terpaksa meminta orang Mewat untuk menyiapkan anak-anak mereka untuk belajar dengan biaya yang ditanggung oleh Maulana sendiri. Besarnya pengorbanan Maulana hanya untuk memajukan pendidikan agama bagi masyarakat tidak mendapatkan perhatian. Mereka enggan menuntut ilmu dan lebih senang hidup dalam kondisi yang sudah dijalani turun-temurun. Melihat keadaan Mewat itu, semakin menambah kerisauan beliau akan keadaan umat Islam. Kunjungan-kunjungan diadakan bahkan madrasah-madrasah banyak didirikan, tetapi hal itu belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Mewat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala timbullah keinginannya untuk mengirimkan jamaah dakwah ke Mewat. Demikian perkenalan singkat, Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu,
yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan teman-teman, supaya yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen dan bagikan, supaya channel yang kecil ini bisa berkembang. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.